Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait masalah pemilihan formasi, karena banyak teman-teman yang bertanya mengenai formasi ini, dimana misalnya teman-teman ketika saat melakukan pendaftaran, meskipun ada formasi tersedia di sekolah tempat Bapak Ibu guru mengajar, namun ketika saat melakukan pendaftaran, sekolah tersebut tidak muncul di pilihan lokasi formasi. Ataupun mungkin bagi teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah lain, tiba-tiba tidak muncul pilihan yang ingin dituju meskipun ada formasi di sana. Oleh karena itu, silahkan simak videonya sampai selesai. Di sini kita akan bahas secara bersama-sama teman-teman. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke informasi. Namun sebelum ke sana, saya akan membacakan pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Di sini ada penanya yang bertanya di kolom komentar video yang saya upload sebelumnya. Seperti ini pertanyaannya: saya sudah terdaftar Dapodik dan sudah verbal tentunya. Ijazah saya PGMI, saya terdaftar mengajar guru kelas di Dapodik. Namun pada laman pendaftar formasi sekolah saya tidak muncul malah yang muncul sekolah lain, padahal sekolah saya ada lowongan 2. Mohon solusinya. Nah, untuk hal ini saya sedikit mendapatkan jawaban dari Pak Muhammad Ridwan yang menjelaskan terkait formasi ini, dan beliau menjawab salah satu pertanyaan yang ada di Twitter beliau. Pertanyaannya seperti ini: halo Pak, saya mau bertanya kenapa beberapa formasi di SMA Jabar, Jawa Barat ya tiba-tiba menghilang? Apakah ada pembatasan pelamar sehingga kalau sudah penuh jadi tertutup, atau memang sedang ada gangguan? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian beliau menjelaskan, bukan menghilang, tapi honorer XTHK 2 yang terdaftar di Dapodik mengajar di sekolah tersebut telah memilih formasi di sana. Mereka akan ikut seleksi tahap 1. Jadi sini sudah dijawab ya teman-teman sekalian. Kemudian beliau menjelaskan lagi, baca Departemen PAN RB nomor 27/2021 di guru p3k.kemendikbud.go.id juga dijelaskan begitu. Web SSCSN itu implementasi Permen PAN, seperti itu. Ini mungkin maksud dari beliau nomor 28 ya, karena untuk peraturan Menpan RB untuk P3K guru kan nomor 28 tahun 2021. Nah, memang pertanyaan dari yang dijawab dari Pak Ridwan ini itu adalah guru dari sekolah lain yang akan mendaftar ke sekolah yang tersedia mungkin formasi yang linier dengan jabatan yang akan dilamar, namun ketika akan mendaftar formasi tersebut atau sekolah tersebut tidak muncul lagi karena sudah didaftar oleh atau sudah dilamar oleh XTHK 2 yang mengajar di sana. Namun di sini beliau mengimbau atau menganjurkan kita membaca aturan di guru p3k.kemendikbud. Oke, kita langsung saja buka di portal untuk rekrutmen informasi P3K guru ini. Kita pilih atau scroll ke bawah terkait dengan permasalahan pemilihan formasi. Nah, di sini teman-teman, terkait pemilihan formasi kita baca bersama-sama dan kita pahami. Pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Di sini garis bawahi teman-teman sekalian bahwasanya yang telah terverifikasi, tentunya verifikasi ini sudah by system semua. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada tiga ketentuan. Yang pertama, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linier. Jadi ini sudah jelas, mungkin sudah teman-teman pahami semua. Kemudian di poin yang kedua, kita baca lagi, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, di sini yang saya pahami, tidak ada penjelasan dari pelamar lain ini ditujukan untuk dari guru sekolah lain
atau dari GTT yang mengajar di sekolah tersebut. Karena di sini hanya dijelaskan hanya oleh pelamar lain. Kalau seandainya kita pahami dari poin nomor 2 ini secara otomatis juga ditujukan kepada GTT yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Misalkan seperti ini. Di suatu sekolah ada 2 formasi tersedia guru kelas SD, kemudian ada misalnya 3 guru GTT yang mengajar di sana, dan secara otomatis ada 2 guru yang terkunci formasinya itu untuk memenuhi formasi yang tersedia di sana, sedangkan guru yang satunya ini belum melakukan pendaftaran dan tiba-tiba akan melakukan pendaftaran, sekolahnya atau sekolah tempat guru tersebut mengajar tidak muncul lagi di sistem. Seperti itu, sehingga ini bisa dikatakan bahwasanya sekolah tadi formasinya itu sudah didaftar atau sudah dilamar oleh pelamar yang mengajar di sekolah tersebut yang linier, yang sudah terverifikasi oleh sistem, dan guru yang satunya tadi tidak bisa melamar karena sudah dilamar oleh guru yang mengajar di sana. Nah, ini tujukan juga berarti ke pelamar lain ini adalah pelamar GTT yang mengajar di sekolah tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang nomor 3. Kalau seandainya pemahaman saya ini susah dipahami, silakan teman-teman komentar di kolom komentar video ini terkait dengan pemahaman poin yang nomor 2 ini. Kemudian yang poin yang ketiga kita lihat lagi, dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Ini jelas ya teman-teman. Nah, tentunya kalau seandainya ketika teman-teman melakukan pendaftaran muncul di sistem ketika ingin mendaftar formasi, apa yang dimunculkan oleh sistem sebaiknya teman-teman pilih dan sesuaikan dengan linearitas kualifikasi pendidikan teman-teman sekalian dan serti yang teman-teman miliki. Barangkali yang dimunculkan di sistem itu adalah hasil verifikasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki, dan tentunya lokasi formasi tersebut sudah belum terisi atau masih tersedia formasi kosong yang bisa teman-teman lamar. Seperti itu. Karena kalau kita bandingkan dari Permenpan RB nomor 28 yang sudah dikeluarkan Kemenpan RB, tentunya di sini ya teman-teman kita bandingkan dengan portal GTK portal P3K Guru. Di sini saya bacakan. Di sini memang dijelaskan jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar berasal dari sekolah lain. Di sini ada penegasan. Penegasannya itu dari sekolah lain. Sedangkan di portal P3K Guru di sini hanya dijelaskan dapat dilamar, tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Tidak ada penegasan bahwasanya pelamar ini dari sekolah lainkah atau dari GTT yang mengajar di sekolah tersebut. Seperti itu. Atau mungkin saya salah paham, silakan diluruskan pemahaman saya ini di kolom komentar video ini teman-teman. Nah, itulah mungkin sekedar sharing atau berbagi informasi terkait dengan pemilihan formasi. Kalau seandainya teman-teman belum puas dengan jawaban yang saya jabarkan tadi, silakan langsung bertanya saja ke kolom helpdesk P3K Kemendikbud di sini, di bagian sini teman-teman, terkait formasi tersebut. Karena kalau menurut pemahaman saya terkait dengan peraturan nomor 2 ini seperti itu. Pelamar lain ini ditujukan juga untuk GTT yang mengajar di sekolah tersebut maupun dari sekolah lain. Oke, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.